Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam rangka visitasi Kompolnas Award 2024, Polres Karimun Polda Kepulauan Riau kedatangan tim visitasi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI bertempat di Gedung Catur Prasetya lantai 2 Polres Karimun. Kunjungan tim visitasi Kompolnas RI ini dipimpin oleh Yusuf, didampingi Kepala Sekretariat Kompolnas, Brigjen Pol Purnawirawan Musa Tampu Bolon, James Leonardo Joni, ke Mapolresta Karimun yang disambut langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus beserta PJU Polres Karimun. Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Karimun Aunur Raufik dan Dim 0317 yang diwakili Letu Infanteri LPC Haloho dan Lanal Karimun yang diwakili oleh Kapten Laut PM Sukardi serta tokoh adat dan tokoh agama. Kapolres Karimun berharap kedatangan Kompolnas ke Polres Karimun dapat memberikan motivasi dan juga saran demi kemajuan Polres Karimun ke depannya dalam upaya memberikan pelayanan serta pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan sementara itu, Ketua Tim Kompolnas Yusuf menjelaskan tujuannya ke Karimun untuk penilaian Kompolnas Award di tingkat Polres yang mana Polres Karimun masuk dalam nominasi Kompolnas Award tahun 2024. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud apresiasi Kompolnas terhadap kinerja dan sinergitas anggota Polri. Pejabat sementara Kasat Binmas Polres Jayapura, Ibtu Made Ambo dianugerahi Hugeng Award 2024 kategori polisi berdedikasi. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Ibtu Made Ambo yang melampaui tugasnya dan memiliki integritas. Penerima Anugerah Hugeng Awards 2024 kategori polisi berdedikasi adalah Ibtu Imade Ambo Arjana, Pejabat Sementara Kasat Binmas Polres Jayapura. Polisi yang memiliki nama lengkap Made Ambo Aryana ini berhasil memenangkan penghargaan polisi berdedikasi. Ia merupakan polisi berdarah Bali yang mengabdikan diri untuk masyarakat di pedalaman Papua. Penghargaan untuk Ibtu Made Ambo dibacakan oleh Komisioner Kompolnas Pungki Indarti yang juga Dewan Pakar Hugeng Award 2024. Kemudian trofi untuk Ibtu Made Ambo diberikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Dewan Pakar memilih Ibtu Made atas dasar dedikasinya sehingga punya dampak bagi masyarakat di wilayah tugas. Polisi berdedikasi menurut Dewan Pakar adalah polisi yang melampaui tugasnya dan memiliki integritas. Saat ini, Ibtu Made saat dia menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Jayapura sejak 2022. Ibtu Made dikenal peduli dengan budaya asli Papua, salah satunya budaya menokok sagu. Saat menjabat Kapolsek di Papre pada tahun 2021 Ibtu Made mulai mengajak mama-mama di wilayahnya untuk menokok sagu. Agar budaya ini tetap terpelihara, ia juga mengajak nokok sagu kepada anggota-anggota kepolisian yang baru lulus pendidikan sekolah polisi negara. Ibtu Made Ambo juga mengaku kegiatannya didukung penuh oleh pimpinannya sehingga budaya nokok saat ini kembali terangkat di Jayapura. Imade Ambo Arjana, Pejabat. Begitu saya tugas jadi Kapolsek itu, melihat mama-mama memeras sagu, itu saya lihat tertarik gitu. Saya tanya mama nih, nokok sagu enggak pakai nokok anak, sudah nggak ada lagi nokok. Nah, di situ saya berpikir, ini kalau enggak diperkenalkan ulang kepada generasinya mereka akan kehilangan budaya itu. Maka saya berpikir bahwa saya mulai dari polisi yang muda, Mbak. Jadi setiap ada polisi yang baru tamat, yang tugas di Polres, itu kami latih untuk menokok sagu itu. Nah, seperti itu. Termasuk kami juga mengajak masyarakat. Dan saya sangat bersyukur ada di lingkungan yang tepat kalau saya bilang. Kenapa? Karena waktu itu pimpinan saya, Bapak Kapolres, itu juga punya, kalau kita bilang frekuensinya sama gitu. Orangnya suka membantu gitu, kemudian beliaunya kalau saya melakukan kegiatan apapun, itu beliau nggak biarkan kami keluar uang sendiri. Jadi misalnya saya memberi bantuan babi gitu, itu beliau pasti tanya itu uangnya dari mana gitu. Jadi beliau balikin duitnya gitu. Terus kalau kami menjelaskan komandan kami ada kegiatan pertanian, udah
mengajukan rembutnya. Jadi memang tidak nyusahin beliau. Artinya kami bisa berinovasi, dia bisa kreatif itu karena memang benar-benar dukungan beliau gitu. Begitu juga begitu beliau tahu kami berkutat di Sagu itu, kemudian beliau juga punya ide untuk mengadakan festival Colo Sagu. Nah, apa dampaknya ke masyarakat? Tentunya UMKM ya. Jadi masyarakat yang biasa mengelola sagu, kemudian jual, mungkin sebulan sekali, tapi begitu festival itu jadi lebih sering. Kenapa lebih sering? Karena setelah festival itu kemudian Pemda menyambutnya dengan baik. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto memimpin acara serah terima jabatan di Polres Kutai Timur, didampingi Wakapolda Kaltim beserta pejabat utama Polda Kaltim. AKBP Chandra Hermawan akan menjabat sebagai Kapolres Kutim yang baru, menggantikan AKBP Roni Bonik yang akan menjabat sebagai Kapolres Kudus. Saya mengadakan serah terima jabatan ada di Polres Kutim. Dan hari ini sengaja saya minta supaya di Polres Kutim, supaya rekan-rekan tahu semua prosesinya. Jadi kita bisa melihat bahwa seorang Kapolres di dalam melaksanakan tugas, sebelum melaksanakan tugas, ada fakta integritas, ada sumpah jabatan. Sehingga semuanya akan mengalami hal yang sama seperti saya pada saat akan menjabat sebagai seorang Kapolda. Dan ini pun juga tidak hanya sekedar ucapan, tapi saya minta dilaksanakan. Jadi untuk menjaga integritas dan individu kita. Sudah bekerja dengan baik dan sudah maksimal. Dan ini tentunya dibantu oleh seluruh anggota yang ada di depan saya. Karena apapun pekerjaan harus kita bisa bersinergi. Itu di internal. Sebanyak 26 personel Polda DIY resmi menjadi purnawirawan usai mengikuti pembinaan tradisi pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri semester 1 tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Anton Sujarwo Polda DIY pada Selasa 16 Juli 2024. Acara pengakhiran dinas ini dipimpin langsung oleh Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, yang serta dihadiri oleh pejabat utama Polda DIY dan pengurus Bayangkari daerah DIY. Dari 26 personel yang resmi purna tugas, terdiri dari 23 anggota Polri, meliputi 20 Pamen, 2 Pama, 1 Bintara, dan 3 PNS Polri. Kapolda DIY mengatakan tradisi ini diadakan sebagai wujud penghargaan dari negara atas kinerja serta pencapaian keberhasilan selama mengemban tugas sebagai anggota Polri dan PNS Polri. Kapolda menambahkan bahwa purna tugas ini merupakan salah satu proses tahapan kehidupan yang cukup panjang yang perlu dilewati oleh wisudawan karena memerlukan proses adaptasi. Di akhir acara, seluruh personel Polda DIY turut mengantarkan seluruh wisudawan menuju gerbang Polda DIY dan diselenggarakan tradisi bedang pora sebagai wujud penghormatan terakhir dari Polri bagi wisudawan.
Polres Berau menggelar apel bersama instansi terkait dalam pelaksanaan operasi patuh Mahakam 2024. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.